tua. Restu orang tua sangatlah penting bagi seorang anak. Saat seorang anak hendak melakukan suatu usaha, ia hendaklah meminta restu orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murkanya Allah juga terdapat pada murkanya Allah. Yang selanjutnya ibu akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Ada yang tahu apa itu birrul walidain? Birrul walidain ada? Birrul walidain itu ada yang disebut dengan etika atau perilaku baik kepada orang tua yang kita lakukan. Contoh-contoh dari keutamaan berbakti kepada orang tua, yang pertama dapat menghapus dosa besar. Ketika kita berbakti kepada orang tua, yang insya Allah dosa-dosa kita akan digugurkan. Yang kedua yaitu menghilangkan segala kesulitan yang dialami. Jika kita mengalami kesulitan, ketika kita dapat doa dan restu dari orang tua, insya Allah kesulitan kita akan dipermudah dan dilancarkan. Yang ketiga yaitu dipanjangkan usia dan dilimpahkannya rezeki. Karena tadi ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Yang keempat, memperoleh bakti yang sama dari anak keturunan. Maksudnya, jika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak keturunan kita juga berbakti kepada kita sebagai orang tua. Yang selanjutnya, siapa di sini yang tahu tentang doa untuk orang tua? Coba kita bacakan doa bersama-sama untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli warhamdaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku pada waktu aku kecil. Yang berikutnya tentang durhaka kepada orang tua. Apa yang dimaksud tentang durhaka kepada orang tua? Durhaka kita jika berperilaku tidak baik kepada orang tua. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua disebut dengan uqul walidain. Allah memberi balasan bagi anak yang durhaka kepada orang tua dengan yang pertama, diharamkannya anak itu untuk masuk surga. Yang kedua, akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berperilaku buruk kepada orang tua atau disebut dengan durhaka, maka itu azabnya Allah akan segera datang kepada kita. Yang ketiga, akan mendapat azab di dunia. Yang keempat, akan terputusnya rezeki. Rezeki kita itu tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan baik. Jika kita berperilaku baik kepada orang tua, santun kepada orang tua, insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada adab berbakti kepada orang tua. Adab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal-hal yang baik. Dalam hal apapun itu, dalam hal berbicara, dalam hal jika disuruh tidak melawan. Yang kedua, tidak berkata kasar atau membentak orang tua. Maksudnya itu kita jangan nada bicara kita lebih tinggi dari nada bicara orang tua kita. Kalau bisa selembut mungkin kita berbicara kepada orang tua. Yang ketiga, jika orang tua mencapai usia lanjut, kita harus merawatnya. Ingat tadi kan, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jika kita menelantarkan orang tua kita, apa yang terjadi pada kita kemudian nanti jika kita menjadi orang tua. Yang keempat, senantiasa menyenangkan hati orang tua. Jika hati orang tua kita tenang, insya Allah kita akan hidup bahagia. Yang kelima, tidak durhaka kepada orang tua. Dan yang keenam, senantiasa mendoakan kedua orang tua ketika masih hidup maupun yang sudah wafat. Karena doa anak itu sangat berpengaruh bagi orang tua, terutama bagi yang sudah meninggal. Yang keempat, ada bentuk-bentuk dari birrul walidain. Birrul walidain wajib dilakukan oleh anak ketika orang tuanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbakti kepada kedua orang tuanya tidak terhenti sampai keduanya meninggal dunia, tetapi masih terus berlanjut meski mereka telah meninggal dunia.
Itu maksudnya tadi doa kita untuk orang tua jangan sampai putus, jangan ketika orang tua sudah meninggal doa kita juga putus untuk orang tua. Maksudnya berlanjut sampai kapanpun kita di dunia. Ada materi yang kedua, sini Ibu menyampaikan tentang berbakti kepada guru. Islam mengajarkan bahwa guru adalah orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Guru memiliki peranan penting sehingga anak memahami berbagai ilmu pengetahuan. Guru akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Guru adalah pewaris para nabi. Guru-guru di sekolah ini mau bapak, ibu, maupun yang masih muda ataupun yang sudah berusia, itu sama dengan orang tua kita di rumah. Kita di rumah diajarkan tentang semua diajarkan di rumah. Begitu juga di sekolah, guru mendidik kita dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dan dengan ilmunya. Berarti semua guru adalah orang tua kedua kita setelah yang di rumah. Yang pertama adalah keutamaan berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru sama pentingnya dengan berbakti kepada orang tua, sebab memiliki banyak keutamaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keberkahan ilmu. Kita memperoleh keberkahan ilmu jika kita berbakti kepada guru. Jika kita tidak berbakti kepada guru, maka ilmu yang kita peroleh setiap hari tidak ada yang menyangkut ke dalam diri kita. Yang kedua, mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jika kita senang kepada guru itu dan menganggap guru itu sebagai orang tua kita, pasti apapun yang disampaikan bisa kita serap terima dengan baik, bukan? Ya. Yang ketiga, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, selalu didoakan oleh guru. Jika kita bersikap baik kepada guru kita, insya Allah guru juga akan mendoakan yang baik-baik kepada anak muridnya. Yang kelima, memperoleh anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada adab berbakti kepada guru. Islam menempatkan guru pada kedudukan yang mulia. Guru adalah orang yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik manusia sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada kita. Umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sejak dari ayunan hingga liang lahat. Ilmu menjadi modal utama agar seseorang dapat memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir adalah guru adalah orang tua kita di sekolah. Kita harus berbakti kepada guru. Adapun adab-adab terhadap guru kita untuk di sekolah, yang pertama, mengucapkan salam jika bertemu dengan guru. Dimanapun kita bertemu dengan guru, ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Yang kedua, memperhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Contohnya ibu nih, berarti kan kalian sudah berbakti sama ibu kan? Ibu memberikan materi, kalian memperhatikan ibu. Yang ketiga, bersikap rendah hati, hormat dan sopan terhadap guru. Mau siapapun gurunya, kalau bisa sih kita wajib hormat dan sopan dan santun. Yang keempat, menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apapun perintah guru yang baik untuk kita harus kita lakukan. Jika itu bertentangan dengan Islam, boleh kita tidak lakukan. Yang kelima, senantiasa menjaga nama baik guru dengan tidak menceritakan aib-aibnya. Di sini kita harus menjaga nama baik guru. Kita juga sebagai siswa atau juga kita punya wali kelas nih, ibu misalnya wali kelas kalian. Kalau kalian membuat masalah, pasti nama baik ibu juga tidak baik. Yang keenam, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Sebenarnya tidak hanya mendapat musibah atau sakit saja harus mengunjungi guru. Ketika waktu-waktu tertentu atau waktu luang, kita bisa kapan saja untuk mengunjungi guru. Yang terakhir itu patuh terhadap tata tertib sekolah. Jika kita patuh terhadap tata tertib sekolah, itu juga kita sudah beradab kepada guru. Itu pemaparan materi dari ibu. Untuk anak-anak ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alamsyah. Saya ingin bertanya, apa saja keutamaan yang kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua dan guru? Apa saja keutamaan yang kita dapatkan jika kita berbakti kepada orang tua dan guru? Sangat banyak keutamaan yang kita dapatkan jika kita berbakti kepada orang
jawaban yang